Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama abang anda kita, Edi Saputra Bako, Ketua Yara, dan juga sekaligus Ketua KNPI Kota Sulu Salam. Nah, kita di perbincangan ini mungkin hanya berbincang sedikit saja terkait situasi politik saat ini, bagaimana Ketua KNPI mungkin lebih ini ya, Ketua KNPI memandang situasi politik saat ini. Bisa diberikan penjelasan sedikit Bang terkait situasi politik hari ini? Siap, terima kasih Oke Junedi dari Kabar Daerah Sulu Salam. Tentu mengikuti menilai memandang situasi politik hari ini Pilkada daerah serentak seluruh Indonesia. Sulu Salam juga bagian dari pesta demokrasi itu, dan dinamika berjalan hari ini cukup luar biasa ya. Kalau kita lihat Sulu Salam, dinamikanya hidup. Proses pilkada ini berjalan saya lihat sampai hari ini, walaupun ada sedikit gesekan ataupun persoalan yang terjadi baik teknis maupun proses-proses dalam berkampanye di medsos dan segala macam, tapi kita lihat masih damai lah. Semua kandidat menyampaikan program visi dan misinya berjalan sesuai dengan aturan teknis dan yang sudah diatur dalam undang-undang maupun dalam aturan KIP yang diatur, itu berjalan baik. Dan kita menilai ini menjadi edukasi ke depan, khususnya bagi anak muda, bagi kita semua, kawan-kawan pemuda Kota Sulu Salam. Pesta demokrasi ini bukan hanya persoalan kita memilih pemimpin hari ini untuk memimpin Sulu Salam ke depan, tetapi ini menjadi edukasi bagi kita bagaimana menyikapi pesta demokrasi yang baik, damai, jujur, dan adil, memilih pemimpin yang sesuai dengan hati kita. Tentu saya yakin seluruh kawan-kawan pemuda, baik masyarakat Kota Sulu Salam, semua mempunyai pilihan sesuai dengan emosionalnya kepada siapa yang dia tentukan. Tetapi kita harapkan khususnya bagi kawan-kawan anak muda, kita sebagai regenerasi penerus ke depan harus mengawal proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan benar. Tentunya kita jangan terlibat menjadi orang memberikan provokasi dalam pesta demokrasi ini. Seperti apa? Contohnya berita hoax, ujaran kebencian yang mengandung sara mungkin. Kita jangan berada di barisan itu. Tapi kita boleh mendukung siapapun. Empat pasangan hari ini yang berkontestasi dalam Pilkada Sulu Salam, tentu mereka itu orang-orang terbaik yang hari ini diberikan kesempatan untuk berkompetisi. Dan mereka semua mempunyai militansi penyuka, orang-orang loyalis. Tentu kita anggap orang baik. Kita sebagai pemilih harus melihat bagaimana mereka menyampaikan visi-visi. Kita sebagai pemuda harus menyebarkan hal-hal positif daripada kandidat-kandidat tersebut. Kalaulah ada hal-hal gesekan di lapangan tentang isu-isu, kita semua sebagai pemuda berikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya semua yang terjadi berkenaan dengan isu-isu konflik ataupun sara segala macam itu tidak benar. Harus kita klarifikasi atau tabayun. Dan kita juga berharap selaku pemuda di Kota Sulu Salam, kita berharap 4 kandidat ini ke depan bisa jelaslah memberikan gambaran visi misinya untuk program kepemudaan. Karena saya menilai sampai hari ini 4 kandidat ini saya belum melihat ini, belum ada kandidat yang mengkampanyekan apa program visi misi mereka terhadap kepemudaan. Ingat, ya, pemilih ini 40 tahun ke bawah itu mendominasi, jumlah pemilihnya lebih banyak dalam DPT. Artinya kita kawan-kawan yang tergolong pemuda penentu dalam kontestasi pilkada ini, siapa yang menang.
Maka saya harapkan anak muda bisa memilih kandidat yang betul-betul bisa memperhatikan daerah, membangun daerah kita lebih baik, lebih maju ke depan, dan juga bisa menampung aspirasi kaum pemuda. Nah, Bang, untuk hal itu menampung bagaimana kepemudaan itu sendiri, apakah dari KNPI sendiri tidak mengambil peran untuk pensosialisasian mungkin penyampaian visi misi daripada pasangan calon itu sendiri terhadap kalangan muda ataupun pemuda seperti itu? Kita KNPI dan kawan-kawan OKP kemarin sudah duduk semacam dialog pemuda untuk menghadirkan semua kandidat wali kota yang cawalkot ini, wali kota dalam satu forum dialog pemuda, dan kita ingin meminta mereka program mereka terhadap pemuda. Namun ini kan kita menunggu waktu sebetulnya. Ya, mudah-mudahan semuanya ada waktu. Beberapa hari ini kampanye mereka terus berjalan. Ya. Sehingga beberapa kandidat kita ada yang sempat, ada yang sebagian berhalangan. Tapi kita harapkan nanti bisa ada waktu dan kita punya momentum itu untuk bisa sama-sama duduk dengan kandidat untuk mendengarkan paparan mereka terhadap program kepemudaan. Artinya dari kalangan pemuda sendiri mengharapkan ada semacam diskusi terhadap ini yang diharapkan kawan-kawan OKP. KNPI sebagai tempat berhimpun ya tentu ingin mengakomodir harapan kawan-kawan OKP ini agar ada forum lah bagi kita untuk bisa mendengarkan paparan langsung dari para kandidat tentang bagaimana program kepemudaan ke depan. Karena jika baik pemuda hari ini, maka baiklah negeri ini ke depan. Pemuda yang baik hari ini tentu melalui edukasi, peningkatan sumber daya manusianya. Dan dalam konteks politik ini juga harus ada edukasi untuk peningkatan, termasuk penyampaian program-program ke depan. Apa harapan Abang terhadap calon wali kota ke depan ini, seluruh calon wali kota ini sebagai pemuda? Harapan kita tentu ya, karena negeri kita, negeri Syekh Hamzah Pansuri ini negeri yang baru, masih tergolong kategori yang ya, PAD-nya rendah, dana APBK-nya juga rendah. Tentu kita harapkan pemimpin ke depan lebih energik, lebih inovatif, lebih semangat lagi untuk memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran untuk membangun. Karena kita butuh pemimpin yang segera cerdas dan harus bisa memberikan perubahan terhadap negeri ini. Dan perlu diketahui, ya, kita di Suku Salam ini bagian barat selatan. Sayang ya, kita melihat di barat, kalau salah satu daerah kabupaten termiskin di Aceh itu Kabupaten Aceh Singkil. Kalau salah satu kota termiskin yang paling miskin di Aceh ya kota Suku Salam. Artinya dua kabupaten dan kota barat selatan ini mendapat predikat nomor 1 termiskin di Aceh. Nah, tentu harus butuh pemimpin yang memang mampu untuk membuat peluang itu. Apalagi hari ini miris dengan kondisi daerah kita, defisit yang luar biasa, jeritan-jeritan para petugas honorer pemadam kebakaran, petugas kesehatan, aparatur desa. Bayangkan hari ini 8 bulan aparatur desa kita belum menerima gaji. Ini sampai hari ini kondisi daerah kita. Begitu juga pekerjaan fisik untuk pembangunan infrastruktur juga tidak berjalan dengan baik akibat adanya utang 2023, bahkan mungkin informasi yang kita dengar ada 2022. Nah, ini jadi persoalan yang serius untuk pemimpin ke depan, menjadi pekerjaan yang luar biasa ini, PR yang luar biasa. Dan kita harapkan pemimpin ke depan mampulah untuk membawa daerah ini paling tidak stabil kembali lah. Tentu siapapun pemimpinnya, saya pikir kembali ke niat baiknya, nawaitunya untuk membangun daerah ini. Dan kita harapkan ya mereka bisa bekerja ikhlas lah, bekerja ikhlas untuk membangun Suku Salam
dan ketika menang tidak lagi membuat gap. Itu pendukung siapa, ini pendukung siapa, tetapi menempatkan orang-orang yang kompeten, yang memang orang-orang di jajaran pemerintahan yang memang di bidangnya dan mampu membangun suasana lebih baik. Tapi kalau kita masih bergap-gap, masih juga pada pilkada usai, tetapi kita masih membuat sekat-sekat antara kita, padahal antara satu dengan lainnya bisa saling support, saling mendukung, bisa membuka link misalnya untuk bisa ada koneksi di pusat membangun daerah, tapi karena gap pilkada masih berkelanjutan sehingga tidak bisa memberikan peran positif untuk membangun daerah. Ini yang sering terjadi dan kita harapkan ke depan pemimpin yang menang ini tidak ada seperti itu, tapi buka semua ruang untuk bagi seluruh anak bangsa, anak negeri Surakarta untuk memberikan peran kontribusi linknya untuk membangun itu yang Baik Kang, mungkin ini saja diskusi kita hari ini. siap. Baik, sahabat Kabar Daerah 66, tadi kita sudah mendengar bagaimana harapan Ketua KNPI Kota Sulu Salam, Bang Edi Saputra Bako, terhadap bagaimana Sulu Salam ke depan, bagaimana gambaran Sulu Salam saat ini. Tentunya Sulu Salam ini mengharapkan pemimpin ke depan itu lebih bersinergi. Ya, yang lebih Semoga nanti di dalam pemilihan apapun ceritanya kembali kepada masyarakat itu masyarakat sendiri. juga sendiri. Karena hari ini saya harapkan juga masyarakat kita Salam ya hilangkanlah budaya manipolitik itu. Pilihlah pemimpin sesuai dengan apa yang memang dirasakan memang itu yang terbaik. Jangan berdasarkan berapa amplopnya, karena saya kira manipolitik ini bukan rahasia umum lagi. Apalagi kita anak muda, bayangkan kita ini regenerasi ke depan. Kalau kita yang masih muda ini saja berpikir masih amplop untuk memilih, sayang gitu. Kita hari ini mengenyam dunia, apalagi yang SDM-nya bagus, sudah mengikuti jenjang pendidikan yang bagus, S1, ada yang S2, ada yang mungkin gelarnya hari ini sudah sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Bayangkan kalau kita masih terpengaruh dengan manipolitik, masih juga terkecoh dengan ujaran kebencian hoax, saya kira ya kita lah anak muda sebagai garda terdepan untuk memberikan pencerahan ini, khususnya kawan-kawan OKP yang ada di Kota Sulu. Baik, terima kasih. Demikian. Nanti di segmen berikutnya mungkin sebelum dilaksanakannya pilkada, kita akan selalu lebih banyak berinteraksi ataupun meminta gambaran-gambaran terhadap tokoh-tokoh yang ada di Kota Sulu Salam. Baik, sahabat Kabar Daerah 66, nantikan berita kami selanjutnya bertemu dengan para tokoh muda ataupun tokoh masyarakat di Kabar Daerah 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.